badai pegunungan. Ya, segala kemungkinan masih banyak terjadi ya. Kedua tim masih punya kesempatan untuk membuat gol. Hanya dibutuhkan di sini adalah kecerdasan dalam mengatur serangan dan mengatur pertahanan. Ini dia babak kedua baru saja dimulai oleh wasit Najabuddin Aspiran dari Stadion Brawijaya. Habil Satya. Fenry Movu, kerjasama dia dengan Eric Wicks. Cukup taktis di awal-awal babak kedua. Ya, sebuah pelanggaran cukup keras saya pikir ya terhadap Fenry Movu. Benturan terjadi antara Oka John dan juga Fenry Movu, dua pemain yang sempat berada dalam satu tim di Persiwa Wamena pada musim yang lalu. Ya, tendangan bebas diambil oleh Peter Maroven. Terlalu dekat ke Herman Batak, mudah saja bagi penjaga gawang Persik ini. Ya, kita lihat memang di Persik ada pemain baru saya pikir ya yang cukup menonjol permainan hari ini adalah Gunawan. Dia bisa menggeser posisi Reswandi yang lebih pengalaman di kompetisi Liga Indonesia. Terjatuh Amarildo Souza. Tendangan bebas akan dieksekusi oleh Mahyadi Panggabean. Bersiap-siap Timotius Mote. Dan, wow, ya, gol. Kita melihat apa yang terjadi, Bung. Tampaknya offside Saktiawan Sinaga. Sudah tertangkap dulu offside Saktiawan Sinaga oleh asisten wasit 2. Dan terlihat jelas bahwa Saktiawan menyadarinya sehingga dia tidak ekspresi untuk merayakan golnya. Nyaris saja Sakti Sinaga kembali menambah golnya. Masih berusaha Persiwa Wamena, yang dituju adalah Eric Wicks. Masih Eric kembali melepaskan umpan ke tiang jauh. Masih bisa diselamatkan oleh Oka John. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Persiwa terhadap Oka John. Ini dia pencipta 4 gol bagi Persiwa sejauh ini. Ya, terlihat di sana memang Oka John sengaja ditarik oleh pemain Persiwa sehingga dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Mantan pemain Persiwa Wamena, Oka John, berusia 26 tahun, berasal dari Nigeria. Sebuah ajang pembuktian bagi Oka John terhadap Persiwa Wamena. Ya, setelah betul. musim ini Ya, tidak betul, saya lagi pikir ya. terpakai jasanya. Ingin membuktikan bahwa dia sebenarnya bahwa Persiwa salah betul untuk melepas dia dalam kompetisi musim ini. Habil Satya, sebuah umpan lambung jauh ke depan yang dituju adalah Eric Wicks. Masih gagal. Amarildo Souza lepaskan umpan ke kotak penalti. Saya pikir terlalu jauh ya, sehingga lebih mendekati penjaga gawang Persiwa itu Timotius Mote. Fenry Movu ke depan. Cukup baik. Lepaskan sebuah umpan. Dan ya, wow, kita melihat sebuah keputusan bagaimana dari wasit. Tampaknya sebuah keputusan yang tidak mensahkan gol bagi Persiwa Wamena. Ya, Podai memang melihat. Kita lihat tayangan ulang. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana heading dari Eric Wicks. Ya, betul, sudah melewati baris, betul, sudah gol.
tetapi wasit Najamudin Aspira menyatakan lain. Sehingga kita lihat ekspresi daripada Eric Wicks begitu ekspresif memprotes bahwa gol adalah sah. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi Macan Putih atas Badai Pegunungan. Amarildo Souza, kembali peluang bagi Persik Kediri. Masih bisa dipatahkan oleh Nur Cahyo. Offside tampaknya Pato Morales. Peter Omaropen pendek saja ke Eric Wicks. Kembali mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan Persik Kediri. Ya, kita melihat memang di sini para pemain Persiwa mulai bermain terbuka di awal babak kedua. Bermain benar-benar agresif dan inilah yang dibutuhkan apabila mereka ingin mencoba meraih ataupun mencuri poin. Kita melihat di sini ada lagi sebuah aksi dari Edi Fodai. Ya, sepertinya kita melihat ada benturan Edi Fodai dengan Legimin Raharjo. Ya, mengenai muka Legimin kelihatannya tangan daripada Fodai. Dan bermain cepat adalah sebenarnya ciri khas daripada anak-anak Papua termasuk Persiwa Wamena. Tentu saja perlu dicermati juga kondisi stamina para pemain Kediri yang di babak pertama sudah jor-joran memberikan serangan kepada lini pertahanan Persiwa. Sebuah hal yang harus dicermati oleh pelatih mereka, Gusnul Yakin. Ya, kalau kita memang melihat dari jangka waktu mereka istirahat selama sebulan ya, dengan bertanding baru hari ini sementara Persiwa sudah bertanding pekan lalu, sebenarnya mereka akan bisa lebih bugar. Jeffrey Dwi Hadi yang dituju oleh Pato Morales. Husnul Yuli kembali ke Jeffrey. Pato Morales. Ada Nazirov. Masih Nazirov. Sebuah asis Nazirov masih disapu saja oleh Yesaya Desnam. Peter Umaropen. Edi Fodai. Abel Satya melebar ke kanan. Kembali gagal, dipatahkan oleh Legimin Raharjo. Sakti Sinaga, Legimin Raharjo. Sebuah tendangan keras dari Legimin, masih gagal, masih Legimin. Kembali peluang bagi Persik Kediri. Sebuah keputusan yang tepat dari Timotius Mote menyambut umpan dari Legimin Raharjo. Ya, suatu sergapan yang sangat tepat ya. Keputusan yang sangat bagus menurut saya bagi Timotius Mote. Dia menyergap bola sebelum disentuh oleh Saktiawan Sinaga. Eric Wick Lewis lebar ke kiri. Alex Yarangga. Fenry Movu dipatahkan oleh Oka John. Legimin Raharjo. Joko Puspito. Ya, kita melihat bagaimana sekarang para pemain Persiwa juga Kembali berhasil melepaskan diri Husnul Yuli. Cepat kita lihat Husnul Yuli melepaskan umpan Husnul Yuli. Sayang sekali tampak tidak ada teman dari second line bagi Persik Kediri. berbahaya. Eric Wicks, masih Eric. Cepat Eric berpindah ke kanan, kerjasama dengan Edi Fodai. Dibayang-bayang oleh Oka John, Edi Fodai. Kali ini dibuang saja oleh Mahyadi Panggabean. Ya, lihatlah bagaimana pergerakan para pemain Persiwa yang begitu liar. Mereka tampaknya masih memiliki gas yang kencang sehingga mereka terus mengajak Kediri kali ini di babak kedua untuk bermain cepat. Ini satu hal yang benar-benar harus diwaspadai para pemain Kediri ya. Abel Satya ke tiang jauh. Peter Umaropen ada di situ. Masih Peter terjatuh di kotak penalti. Spartan sekali kita melihat tadi bagaimana Peter Umaropen berani mati tampaknya untuk mencoba mencetak gol. Dan lagi-lagi Sakti Sinaga. Sakti Sinaga. Sakti Sinaga. Gol!
Sakti Sinaga kembali menambah perbendaharaan golnya bagi Persik, berubah menjadi 2-0. Brilian, kita melihat bagaimana skill individu dan juga fokus seorang Sakti Sinaga dalam menceploskan bola kali ini ke gawang seorang Timotius Mote yang masuk di babak pertama. Dan kita melihat di sini bagaimana kejelian seorang Sakti Sinaga yang memang memiliki insting yang mematikan untuk menceploskan gol. Skill, kecepatan, dan juga ketenangan. Ya betul, memang kita lihat di sini bagaimana Joko tertinggal dalam adu kecepatan, dan di sini juga kelihatan skill individu yang dimiliki oleh Sakti Sinaga, begitu dingin, begitu tenang, mengarahkan bola ke sudut jauh sehingga bola masuk ke gawang Timoteus. Luar biasa, sekaligus menjadi gol yang ke-16 bagi Sakti di Persik Kediri. Ini adalah merupakan gol kedua atau gol ketiga bagi Sakti di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya barangkali bukti baru ya bagi pelatih tim nasional Beni Dolo dari Saktiawan sebenarnya bahwa dia sangat pantas untuk diperhitungkan untuk menjadi starter 11 untuk pertandingan berikutnya. 2 gol dari Sakti Sinaga yang menunjukkan bagaimana kualitasnya dalam hal skill individu dan juga ketenangan, dan bukan 2 gol yang dengan mudah dicetak Sakti Sinaga. Tertinggal pemain-pemain Badai Pegunungan 2-0 dari Macan Putih. Edi Fodai, Fenri Movu lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan. Abel Sat yang dituju tadi kembali kandas di kaki pertahanan pemain Persik Kediri. Masih bisa dipatahkan oleh Saya Desnam. Ya terjadi pergantian pemain dari kubu Persiwa. Alberto Mabrasar menggantikan Fendri Mopu. Jadi juga terjadi pada ketika lawan Persebaya Surabaya pekan lalu. Ini adalah merupakan pergantian yang terakhir bagi kubu Persiwa Wamena. Lagi-lagi Sakti Sinaga masih jauh di atas Mr. Timotius Mote. Kita melihat di sini Sakti memperoleh kebebasan yang sangat luas, dan sayang sekali padahal kekuatan Sakti juga berada di tandukannya ataupun sundulannya. Timotius Mote tampaknya juga tidak bisa mencegah gawangnya untuk tidak kemasukan gol di pertandingan ini. Ya terjadi salah komunikasi atau mungkin pelanggaran kecil antara Amarildo dengan Alberto. Menarik juga kita melihat Ya, Amarildo tarik. Souza yang kali ini sepertinya memberikan peran lebih luas kepada Nazirov untuk merancang permainan, sedangkan ia lebih banyak justru bermain sebagai pemain jangkar. Kembali sebuah tendangan geledek dari jarak yang sangat jauh. Masih tepat, sebuah aksi coba dari Husnul Yuli. Ya, kita melihat di sini beruntung bagi Mote. Ia memiliki visi yang baik untuk menahan bola tersebut. Husnul Yuli pertama kali mencoba melakukan syuting dari jarak jauh. Ya, terjadi pelanggaran. Memang selain Sakti menjadi bintang lapangan sore ini untuk kubu Persik adalah Husnul Yuli. Jeffrey Dwi Hadi berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Mahyadi Panggabean dibayang-bayang oleh Alberto Mamprasar. Kembali Souza. Mahyadi Panggabean berusaha ditutup oleh Eric Wick Lewis. Tidak mudah juga bagi para pemain Kediri untuk terus-menerus melancarkan serangan. Harus diperhatikan juga faktor untuk mengamankan keunggulan. Namun kita lihat juga di sini para pemain Persiwa masih belum menyerah. Masih saja mereka mencoba untuk
paling tidak memperkecil ketinggalan yang bisa saja merubah pertandingan, seperti halnya yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya di pertandingan mereka melawan Persiwa Wamena, di mana ketertinggalan justru berbuah kemenangan karena sifat pantang menyerah. Ya, semangat anak-anak Papua memang tergolong luar biasa ya. Dan jika skor ini berakhir pertandingan menjadi adalah rekor bagi pertemuan sebelumnya, karena dalam 4 pertemuan sebelumnya mereka hanya berakhir 1-1 atau 1-0. Kembali Husnul Yuli, masih Husnul Yuli, cukup mobile. Wingback kanan Persik Kediri yang satu ini, Abel Satya. Kembali Abel Satya. Ya, saya pikir keuntungan bagi Persiwa ya, tetapi wasit menyatakan pelanggaran dan saya meniup wasitnya. Sehingga tadi kelihatan Abel Satya begitu jengkel membuang bola dengan sengaja keluar lapangan. Abel Satya masih mampu ditutup oleh Amarildo Souza. Pemain asli binaan Persiwa Wamena, Abel Satya. Kembali tendangan pojok bagi Persiwa Wamena. Peter Rumaropen bersiap-siap, Edi Fodai. Masih ada Mahyadi Panggabean, Pato Morales. Ditutup oleh 3 pemain sekaligus. Sakti Sinaga. Amarildo Souza terlalu lama. Berhasil direbut oleh Alberto Mambrasar. Abel Satya melebar ke kanan. Peter Rumaropen melepaskan umpan ke tiang jauh. Maksudnya ke Edi Bokai Fodai. Ya, hanya saja memang terlalu jauh ya, dan lebih dekat ke pemain Persik Kediri sehingga Fodai sulit mengantisipasi datangnya bola dari Peter Rumaropen. Amarildo Souza terlalu lama. Berhasil direbut. Kita lihat masih Eric Wick Lewis. Edi Fodai. Ya, oh! Masih tipis di sisi sebelah kanan gawang Herman Batak. Sebuah tendangan first time dari Edi Fodai. Ya, namun sayang sekali kita melihat tidak akurat tendangan seorang Edi Fodai. Dan ini juga kita melihat adalah sebuah peluang yang langka bagi Edi Fodai di pertandingan ini, di mana ia sangat sulit mendapatkan suplai bola dari lini tengah. Ya, saya pikir peluang pertama sejak babak pertama ya, yang paling bagus adalah saat ini. Mahyadi Panggabean. Yang dituju Amarildo Souza. Terlalu deras, bola gagal dikejar oleh Amarildo Souza. Abel Satya menutup pergerakan Pato Morales. Abel Satya yang dipaksakan untuk bertahan. Hanya 1 kali yang memperoleh peluang di pertandingan ini, yaitu di babak pertama, di mana tendangannya hampir saja membobol gawang Herman Batak. Peter Rumaropen kurang cermat, kontrol dari Peter, jatuh di kaki Mahyadi Panggabean. Oka John. Amarildo Souza berpindah ke kanan. Nasiref ada di situ, melepaskan umpan ke kotak penalti. Terlalu terburu-buru. Nasiref Mekan lepaskan umpan. Kembali Abel Satya. Patricio Morales. Wow! Lagi-lagi kita lihat Pato Morales bersiap-siap. Sakti Sinaga. Gol, 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 gol! Luar biasa, gol ketiga atau hat-trick bagi Sakti Sinaga sore ini. 3-0. Ya, kita melihat bagaimana serangkaian gol dari Sakti Sinaga memang dimanfaatkan oleh kelalaian lini belakang Persiwa Wamena. Kita melihat bagaimanakah seorang pemain belakang
seperti Nur Cahyo bisa kehilangan bola dari Patricio Morales, dan luar biasa juga kita melihat umpan tarik dari Pato Morales kepada Sakti Sinaga. Lihatlah di sini fokus dari seorang Pato Morales yang melihat rekannya memberikan umpan. Itu dia Sakti, boom, 3-0, hat-trick bagi Sakti Ya betul, Sinaga. suatu placing yang cukup bagus ya, yang berawal dari kesalahan Nur Cahyo dari lini belakang, dan itu sebuah tekanan atau akibat dari banyaknya tekanan dari Persik ke lini pertahanan Persiwa sehingga mereka membuat kesalahan. Sebenarnya bola ada di kaki Nur Cahyo, tapi Iya. dia menahan bola atau tidak mengambil bola dengan inisiatif lebih cepat sehingga bola direbut oleh Patricio Morales. Sebuah hat-trick bagi Saktiawan Sinaga, sekaligus menjadi gol yang keempat baginya pada musim ini. Jeffrey Dwi Hadi, Mahyadi Panggabean, Amarildo Souza. Wow, Kembali terlepas Amarildo Souza. Umpan kita lihat, dan lagi-lagi Nazirov Mekan. Peluang masih yang kedua baginya gagal dimaksimalkan sore ini. Ya saya pikir kualitas pemain asing seperti Nasirov pantas dipertanyakan ya. Bola yang begitu matang, dan ini kedua kali mendapat bola yang matang tetapi tidak bisa mengarahkan bola ke arah gawang. sebuah mimpi buruk tampaknya kepada Timotius Mote yang bisa jadi terulang, yang sudah kemasukan 2 gol di pertandingan ini. Timotius Mote, sebelumnya kita tahu penjaga gawang Persiwa Wamena digawangi oleh Gary Mandagi, dan kembali peluang tersebut lahir oleh kelalaian ataupun ketidakfokusan ataupun miskomunikasi lini belakang Persiwa Wamena. Timotius Boxer Mote kita melihat tampak sedikit kesal. Ya memang kita lihat jelas ya bagaimana kepanikan pemain-pemain belakang daripada Persiwa melihat atau menghadapi serangan yang begitu gencar dari pemain-pemain Persik Kediri. Sebuah kerjasama yang cukup baik, sayang sekali masih lebih cepat Mahyadi Panggabean menggagalkan peluang yang diperoleh oleh Habel Satya. Masih belum kebobolan gawang Herman Batak. Kembali tendangan pojok bagi Persiwa Wamena. Lagi-lagi timing ataupun keputusan yang tepat dari Herman Batak menyambut bola yang dilepaskan oleh Peter Rumaropen. Ya, kita lihat layan ulang bagaimana Herman Batak terbang menjangkau bola. Kita bicara kembali soal Saktiawan. Memang Saktiawan sore ini kembali menambah pengemas 3 gol setelah Andi Odang dan Nur Hadi dari Persebaya dan Persijap Jepara. Ini dia pemain yang telah memperoleh 2 gol atau 2 peluang emas Ya, di babak pertama, dan juga beberapa menit yang lalu masih gagal dikonversikan menjadi gol. kita melihat di sini menarik untuk ditunggu reaksi para pemain Wamena. Ini adalah situasi yang membahayakan. Bisa jadi mereka mencetak gol ataupun bisa jadi mereka kembali kebobolan gol, karena kita melihat juga bagaimana di sini pelatih Gusnul Yakin mempersiapkan Sulis Budi untuk masuk. Tentunya kaki yang segar dibutuhkan sekarang untuk tetap menjaga keunggulan yang sangat-sangat impresif. 3 gol tanpa kemasukan gol. Ya barangkali ada konsentrasi daripada Gusnul Yakin untuk bertahan. Sulis Budi adalah pemain bertahan, yang adalah sebagai stopper. Edi Fodai, kita tidak melihat ada pelanggaran dari Edi Fodai. Tampaknya Gunawan. Ya, kita melihat tampaknya hanya sepintas saja tangan dari Edi Fodai yang sedikit mengenai wajahnya. Seharusnya bukan sesuatu yang bisa menyulitkan kondisi seorang Idrus Gunawan Iya. hingga terjatuh.
Namun inilah kita melihat taktik ataupun strategi untuk mengulur waktu dan juga mengganggu momentum Persiwa Wamena. Dan pergantian pemain Turkmenistan Nazirov Mekan digantikan oleh Sulis Budi Prasetyo. Ya, kita melihat memang di sini bagaimana Nazirov yang memiliki debut yang cukup impresif dalam hal menggalang lini tengah, namun sayang sekali ia tidak bisa mencetak gol dari 2 peluang yang lahir. Dan masuknya Sulis Budi tentu saja untuk tambah mempertebal tembok pertahanan Persik Kediri yang akan menggapai kemenangan untuk pertama kali di Jarum ESL musim ini. Ya, saya pikir dengan bermain sampai 70 menit cukup bagi Nazarov ya untuk membuktikan dirinya layak tidaknya untuk tetap bertahan atau menjadi starter 11 di Persik Kediri dalam pertandingan berikutnya. Kembali mampu diraih dan sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Ini juga saya pikir ya bagian dari keputusasaan daripada pemain-pemain Persiwa. Terlihat Manuel Patwa yang begitu dingin sebenarnya menggiring bola sampai ke pertahanan lawan, tetapi sore hari ini dia mencoba tendangan dari jarak jauh yang sebenarnya sulit mengharapkan untuk terjadinya gol. Dan Persikmania tentunya sebuah hiburan bagi Persikmania. Bagaimana melihat tim kesayangan mereka mampu unggul dengan skor yang cukup telak sejauh ini 3-0. Ini sekaligus merupakan kemenangan pertama bagi Persik di awal Jarum Indonesia Super League musim ini. 3 pertandingan sebelumnya berhasil mereka lalui hanya dengan 3 kali draw, menempatkan mereka berada pada posisi ke-13 klasemen sementara di Jarum ISL. Ya, kita melihat memang secara scoreline kemenangan yang sementara diraih yaitu 3-0 tampak begitu mudah, namun kita juga harus mengapresiasi bagaimana para pemain Kediri juga bekerja keras melawan permainan agresif Persiwa Wamena yang kita melihat masih belum pantang menyerah. Sebuah fighting spirit yang sangat-sangat impresif dan patut diacungi jempol. Erik Wicks, ya, Peter Humaropen masih gagal. Sebuah peluang yang begitu terbuka bagi Peter. Kembali serangan dari Persik Kediri melalui Pato Morales. Offside. Ya, tertangkap di sana ada Saktiawan Sinaga. Ya, sore ini memang Persik tidak hanya mampu mencetak 3 gol ya, tetapi mereka juga bermain bagus ya, bermain cerdik, bermain dingin. Organisasi mereka cukup hidup dari awal sampai 72 menit sampai sekarang ini. Sangat disayangkan tentunya kita belum bisa melihat bagaimana aksi-aksi gol yang ditunjukkan Persiwa Wamena di pertandingan sebelumnya melawan Persebaya Surabaya. Kali ini tampaknya justru ditenggelamkan oleh permainan super ofensif dari Kediri. Dan ini dia, kita melihat bagaimana gol ketiga yang berhasil dicetak oleh Sakti Sinaga. Lihatlah di sini kerja sama tim yang begitu rapi terjalin sehingga ada distribusi bola yang merata. Ya, kita patut juga memuji kejelian daripada Saktiawan. Dia tidak sempat mengontrol bola, tetapi dia langsung menjebloskan bola ke arah gawang. Kembali terjatuh salah seorang pemain Persik Kediri. Tampaknya lagi-lagi Gunawan. Terjadi benturan, perebutan bola atas antara Edi Fodai dan juga Gunawan. Ya, memang kita tidak melihat siapa yang salah di sini. Tidak ada unsur kesengajaan ya, karena memang bola di atas, sama-sama lompat, sama-sama heading, dan bola 50-50. Raut wajah pelatih Persik Kediri Husnul Yakin melihat timnya unggul 3-0 sejauh ini. Memasuki menit ke-75 jalannya babak kedua. 3 gol diciptakan oleh seorang Sakti Sinaga, sekaligus menjadi gol yang keempat baginya pada musim ini.
Musim yang lalu, Sakti Sinaga berhasil menciptakan 14 gol bagi Persik Kediri. Kembali serangan dari Persik Kediri. Lagi-lagi Husnul Yuli. Masih kandas. Alex Yarangga. Emmanuel Padua tadi kembali ke Alex Yarangga, melepaskan umpan ke kotak penalti maksudnya. Masih ada Mahyadi Panggabean. Jeffrey Dwi Hadi menerapkan strategi ball position. Pemain-pemain Persik Kediri setelah unggul 3-0 sejauh ini. Mahyadi Panggabean. Sakti Sinaga masih bisa dipatahkan oleh Nur Cahyo. Pemain yang sebelumnya membela Persiku Kudus, Nur Cahyo. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri, Mahyadi Panggabean. Sorak-sorai Persik Mania di Stadion Brawijaya menyambut kemenangan pertama bagi Macan Putih. Wow, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Alberto Mamrazar terhadap Gunawan. Ini dia pemain yang tadi masuk. Ya, kita melihat ya, memang di sini tidak ada pilihan lain bagi Alberto kecuali menjegal Idrus Gunawan yang juga masih semangat untuk menghalau para pemain Persiwa Wamena untuk merangsek lini pertahanan. Ya, kita kembali lihat peluang Sakti bagaimana Sinaga. Ya, kita melihat bagaimana Sakti Sinaga nyaris saja menambah golnya sore ini. Melihat bagaimana Timotius Mote sudah jauh meninggalkan sarangnya. Untung saja masih ada Nur Cahyo menutup bola yang dilepaskan oleh Sakti Sinaga. Ya, kita lihat tayangan ulang. Yang memang berdiri posisi bola di kaki kiri Saktiawan yang bukanlah kaki kekuatan dia, sehingga dia posisi berdirinya agak oleng, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan peluang yang dia dapat yang Mahyadi Panggabean terlepas. Amarildo Souza, masih Souza. Ya, berhasil Souza masuki kotak penalti, melepaskan umpan, dan kita lihat terjatuh namun bukan pelanggaran. Eric Wicks berpindah ke kanan. Habil Satya masih cukup tangguh. Mahyadi Panggabean, bukan pelanggaran, Bung. ya. Kita lihat tadi memang begitu terburu-burunya pemain-pemain Persiwa untuk membuat gol, sehingga terlihat sampai mendorong Mahyadi, tapi wasit mengatakan bahwa bukan pelanggaran. Tapi karena organisasi yang mereka bangun tidak teratur atau tidak dibuat oleh rapi, sehingga semua serangan yang mereka buat terbuang dengan sia-sia. Legimen Raharjo, Pato Morales yang dituju. Kembali Amarildo Souza. Masih Souza. Pato Morales. Ya. Cahyo ada di situ, terlepas. Pato Morales. Dalam posisi yang kurang menguntungkan, Pato Morales gagal memaksimalkan sebuah peluang.
Ya, sayang sekali kita melihat peluang yang diperoleh oleh Pato Morales, pemain yang juga sangat berjasa akan hat-tricknya seorang Sakti Sinaga dengan gol ketiga, dan bisa jadi ini adalah karena faktor stamina seorang Pato Morales sehingga ia pun memaksakan diri untuk mencetak gol yang juga sangat jauh dari target. Namun secara menyeluruh pun kita melihat peran Pato cukup signifikan akan terciptanya gol-gol dari Kediri pada pertandingan sore hari ini. Memperoleh kartu kuning Pato Morales. Eric Wicks, masih Eric Wicks, melepaskan umpan Eric Wicks. Juga kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Eric Wicks Lewis. Ya, Erik adalah pemain yang bagus ya di posisi gelandang dengan skill individu yang bagus. Hanya saja banyaknya orang yang di lini pertahanan Persik Kediri sehingga dia sulit memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Sepak pojok yang keenam bagi Persiwa Wamena. Sakti Sinaga, Amarildo Souza, Husnul Yuli. Kembali Husnul Yuli, kerjasama dia dengan Sakti Sinaga. Bukan offside. Masih Sakti dan ya, wow. Lagi-lagi Pato Morales masih tipis berhasil dibuang oleh Nur Cahyo. Ya, kita melihat sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Persik Kediri untuk menambah golnya, dan kembali peran seorang Sakti Sinaga begitu sentral akan lahirnya sebuah gol tambahan. Sayang sekali Sakti sudah memberikan umpan ke tengah, namun Pato belum mampu memaksimalkan peluang tersebut sehingga hanya sepak pojok. Kembali Amarildo Souza. Dan tampaknya pergantian pemain ketiga atau yang terakhir dilakukan oleh Persik Kediri. Bersiap-siap masuk Suswanto. Ya, saya pikir suatu keputusan yang tepat ya. Suswanto punya kemampuan bertahan yang cukup bagus. Menggantikan Jeffrey Dwi Hadi. Pemain bertahan menggantikan pemain gelandang Amarildo Souza. Ya, sayang sekali kita melihat Legimin Raharjo tidak mampu melakukan syuting yang sempurna ataupun umpan. Namun kita lihat juga bagaimana Legimin di pertandingan ini sebagai pemain jangkar sudah memberikan kontribusi yang sangat maksimal. Dan salah satu penyebab kita melihat bagaimana solidnya lini tengah Kediri di pertandingan sore hari ini. Eric Wicks, masih Eric Wicks berhasil melewati Pato Morales. Lepaskan umpan Eric Wicks. Kita melihat rebutan bola atas Herman Batak dan juga Edi Fodai. Ya, terjadi pelanggaran buat klub Persik Kediri. Terlihat tayangan ulang bagaimana Fodai melompat dengan Herman Batak. Iya. Pertandingan yang cukup menguras stamina dari kedua tim. Kita melihat bagaimana permainan cepat Kediri juga sempat diimbangi oleh Persiwa Wamena di babak kedua. Namun kita melihat memang ketidaksigapan di lini belakang Persiwa dan juga kepandaian seorang Sakti Sinaga dalam menceploskan peluang-peluang yang diperolehnya menjadikan gol adalah perbedaan kedua tim di pertandingan sore hari ini. Kembali Eric Wicks Lewis. Masih Eric Wicks. Melebar ke kanan. Habil Satya berusaha melewati Mahyadi Panggabean. Kembali ke Habil Satya. Masih Habil Satya. Terhenti oleh benteng Oka John. Ya, Habil Setia tadi terlihat berharap adanya tendangan penalti ya. Sementara dia hanya mudah-mudahkan badannya kepada pemain bertahan Persik Kediri. Tapi wasit cukup jeli bahwa itu bukanlah pelanggaran. Emmanuel Padua.
Eddie Fodai, Peter Umaropen kembali ke Padua. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Alex Yarangga di situ, berusaha melewati Husnul Yuli. Tampaknya melahirkan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Eddie Fodai, Emmanuel Padua. Kembali Eric Wick Lewis. Dibayang-bayang dengan ketat oleh Mahyadi Panggabean. Sebuah bola yang lemah dari Eric Wicks, mudah saja bagi Herman Batak. Ya, kita melihat di sini anak-anak Wamena masih konsisten untuk menerjang lini pertahanan Kediri. Namun sayang sekali di sini belum ada akurasi terhadap umpan-umpan yang masuk ke jantung pertahanan Kediri, sehingga mudah saja bagi Herman Batak hingga menit ke-85 ini untuk menjaga gawangnya dari tidak kebobolan gol. Oh, Jatuh Pato Morales. Saya pikir suatu ganjaran yang pantas ya. ya. Karena kalau dia lewat, itu bola bisa menghasilkan gol. Jelas sekali kita melihat di sana terjangan yang diberikan kepada Pato Morales oleh Joko Kuspito, yang juga kerap kali kita melihat ketinggalan akan akselerasi Pato ataupun juga Amarildo Souza. Dan ini dia sebuah situasi yang ideal bagi Kediri. Siapa lagi kalau bukan salah satu dari trio Sumut, yaitu Mahyadi Panggabean yang memiliki kaki kiri yang magis. Timotius Boxer Mote tentu saja patut mewaspadai peluang ini. Kita nantikan ada dua pemain Persik, Legimin, Raharjo dan juga Mahyadi Panggabean, kapten kesebelasan. Mampukah satu di antara kedua pemain ini menambah pundi-pundi gol bagi Persik Kediri? Mahyadi Panggabean masih cukup tepat antisipasi yang dilakukan oleh Timotius Mote. Ya, bola mungkin berharap dipotong oleh Amarildo ya, tetapi bola lebih cepat jalur sehingga bisa dipotong oleh Timotius Mote. Eric Wicks dibayang-bayang oleh Gunawan, masih Eric Wicks Lewis. Wow, Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Gunawan terhadap Eric Wicks Lewis. ya, kita melihat di sini Eric Wicks yang masih belum bosan untuk mencoba terus memberikan kontribusi bagi timnya Persiwa Wamena, dan sangat keras kita melihat tadi tackling yang dilakukan oleh Idrus Gunawan. Ya, lihatlah di sini Idrus yang sudah kalah akselerasi dari Eric Wick Lewis terpaksa harus mengganjalnya di posisi ankle, posisi yang cukup rawan bagi pemain sepak bola. Dan kita melihat apakah ada sebuah gol pelipur lara bagi para pemain Wamena melalui situasi free kick ini. Peter Umaropen ke tiang jauh. Masih berhasil Herman Batak mentip bola. Kembali serangan dari Persik Kediri melalui Amarildo Luis de Souza. Oka John ikut naik membantu penyerangan. Masih Oka John. Oka John berhasil melatih 2-3 pemain, namun sayang terjatuh. Oka John. Saya pikir pelanggaran ya buat Persik, karena memang posisinya sangat menguntungkan bagi Oka John untuk mencetak gol. Kita lihat dari tayangan ulang bagaimana Joko Susilo mengganjal Oka John yang harusnya mendapat kartu kuning kedua. Sebuah penetrasi soloran dari Honoreonde Kugebe John, sayang sekali diakhiri dengan sebuah tackling dari pemain Persiwa Wamena, membuat peluang yang diciptakan oleh Oka John gagal. Timotius Mote. Ya, satu-satu toleransi ya yang diberikan oleh wasit-wasit Indonesia ya dalam pertandingan Liga Indonesia yang terbiasa ke bawah dalam laga internasional. Yang kita lihat kemarin bagaimana Ismet Sofyan diganjar kartu merah. Amarildo Souza. Oh, cukup baik. Timotius Mote kali ini mengantisipasi bola yang dilepaskan oleh Amarildo Souza. Kembali Eddie Fodai, Pato Morales,
Amarildo Souza, umpan langsung ke sebelah kiri, ada Sakti Sinaga. Dibayang-bayang oleh Nur Cahyo. Lemparan ke dalam bagi Macan Putih. Langsung dan ya, masih gagal diraih oleh Pato Morales. Ya, kita melihat di sini masih saja para pemain Kediri ingin menjebol gawang seorang Timotius Mote. Dan juga keunggulan 3 gol ini masih belum membuat mereka bertahan. Memasuki masa-masa injury time. Tertinggal 3-0 Persiwa Wamena. Dari Macan Putih Persik Kediri. Kembali Eric Wicks melepaskan umpan. Dan lagi-lagi sebuah antisipasi yang tepat dari Herman Batak. Kembali menggagalkan peluang Persiwa Wamena melalui umpan Eric Wicks Lewis. Ya, praktis kita lihat sampai 90 menit ya. Pemain-pemain Persiwa hampir tidak memiliki peluang emas untuk bikin gol. Dua menit tersisa. Saktiawan Sinaga, pencipta hat-trick bagi Persik Kediri sore ini. Kita melihat di sini tidak ada inisiatif dari Nur Cahyo untuk mengamankan bola. Langsung saja ia menerjang kaki seorang Sakti Sinaga. Kembali peluang. Nyaris saja. Lagi-lagi Persik Kediri masih terus berusaha mendapatkan peluang demi peluang. Memasuki detik-detik akhir. Ini dia Mahyadi Panggabean. Kita nantikan. Ada Gunawan di situ, masih Gunawan. Husnul Yuli masih jauh di atas Mr. Mote. Husnul Yuli kita melihat untuk kali kedua melancarkan sebuah long shot. Dan cukup impresif kita melihat tenaga dari Husnul Yuli yang masih terlihat sangat segar meskipun pertandingan sudah hampir berakhir. Ya, detik-detik yang cukup membosankan mungkin bagi Persik Kediri yang ingin menyelesaikan cepat pertandingan ini karena sudah unggul 3-0. Ya. Dan kredit point juga saya pikir stamina dari kedua tim. Para pemain yang tidak kendor di babak kedua. Wamena pun kencang, Persik pun kencang, dan kita melihat gol yang lahir pun cukup banyak. Dan Najabuddin Naspiran menyudahi jalannya pertandingan sore ini dari Stadion Brawijaya. Keunggulan 3-0 Persik Kediri atas Persiwa Wamena mampu dipertahankan. 3 gol tercipta melalui hat-trick yang diciptakan oleh Saktiawan Sinaga sekaligus menahbiskan dirinya menjadi